Menteri Agama menerbitkan surat edaran baru mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan itu dibuat Menteri Agama untuk memastikan penggunaan pengeras suara tidak mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Namun sejumlah masyarakat tidak setuju dengan aturan baru itu. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menurut Menak, pedoman ditertibkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Ada edaran Dirjen Bimas Islam tahun 78 ya. Jadi ini meningkatkan levelnya, diangkat menjadi surat edaran Menteri Agama dalam rangka untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan bersama dan juga tentu kedamaian di antara kita yang sangat multikultural. Nah, tentu diharapkan surat edaran ini nanti berfungsi instrumental untuk mengatur penggunaan pengeras suara di musola dan di masjid ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa latar belakang masyarakat kita kan sangat berbeda-beda ya. Ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Ada yang membutuhkan suara itu, ada juga yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu supaya tidak saling mengganggu maka diaturlah penggunaan suara atau pengeras suara di masjid dan musola, baik suara luar maupun suara dalam. Nah misalnya diatur, misalnya menjelang sholat subuh ya, masuknya sholat subuh, 10 menit sebelum azan dikumandangkan itu bisa dikeluarkan suara bacaan-bacaan Al-Quran atau tarhim, ya sholawat begitu, itu bisa tapi jangan terlalu lama, maksimal 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Aturan mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sama sekali, Mbak. Nah itu kan seruan, azan itu kan seruan, Mbak. Menyerukan ke seluruh masyarakat. Ini loh waktunya sholat. Nah, kalau sekarang diatur, dikecilin ya, dianu. Lah yang jauh-jauh mana denger. Orang Islam tuh, insan itu pasti tahu lah. Tadi saya udah katakan, sebelum jadwal-jadwal misalkan jadwal duhur kan, pasti menang adaan asar. Jadi yang ini nggak bakal merasa terganggu karena udah tahu jadwal untuk melaksanakan adzan atau sholawatan gitu kan. Jadi sama sekali nggak ada gangguan. Setuju aja sih. Suara yang disetel juga tetap keras kedengeran. Cuman mungkin untuk yang agamanya selain muslim atau minoritas jadi lebih kenyamanan bersama aja sih kalau misalnya soal suara itu. Kemenak mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa surat edaran ini dibuat untuk ketentraman dan kenyamanan bersama. Kemenak terus melakukan sosialisasi mengenai pedoman mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan menempel surat edaran ini di masjid-masjid. Tim TV One mengabarkan.